Halo, selamat datang di Bincang Silo, sebuah podcast persembahan dari kami, Kantor Hukum Silo, di mana kita membahas isu-isu hukum secara praktis dan relevan. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat sensitif, namun krusial, yang perlu dipahami oleh masyarakat luas, yaitu pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, banyak masyarakat umum menganggap bahwa KDRT adalah aib yang harus ditutupi. Namun, hukum berkata lain. KDRT adalah tindak pidana. Nah, tentang aspek hukumnya telah datang bersama kami seorang ahli di bidangnya, yaitu Mas Arief. Selamat datang, Mas Arief. Terima kasih Mas Salis sudah mengundang saya di acara podcast Silo ini. Mungkin untuk tanggapan saya, memang ini menarik Mas. Apalagi kasus KDRT ini sangat krusial untuk dibahas dan dilakukan kajian-kajian gitu Mas. Ya, benar sekali Mas Arief. Kita bisa mulai dari dasar dulu ya Mas Arief ya. Ya. Nah, banyak orang awam memahami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu hanya sebatas kekerasan fisik Mas, seperti pemukulan gitu ya. Nah, sebenarnya menurut Mas Arief ini, apa saja sih yang termasuk KDRT di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 itu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Mas? Nah, baik, saya mungkin bisa bedah satu-satu ya, Mas. Ini, jadi di dalam Undang-Undang KDRT ini, penghapusan KDRT ini ada 4, Mas. Tahu saya, itu pertama ada namanya kekerasan fisik. Ini yang mungkin terlalu sering ya, Mas. Kekerasan fisik itu seperti menendang, memukul, terus menjambak, jadi seperti itu Mas. Itu masuknya ke dalam kekerasan fisik. Terus yang kedua, itu ada namanya kekerasan secara psikis Mas. Kekerasan psikis itu dia jadi kekerasan yang sifatnya merendahkan kehormatan, terus membuat ketakutan, terus menyebarkan teror, seperti itulah Mas. Pokoknya seperti ancaman-ancaman gitu dari pelaku. Jadi ya seperti trauma berat gitu Mas. Itu masuk ke dalam ancaman secara psikis ya, kekerasan psikis. Terus yang ketiga itu ada namanya kekerasan dalam rumah tangga ya Mas. Khususnya kekerasan seksual namanya. Itu misalkan ini pemaksaan hubungan seksual dalam konteks hubungan suami istri ya Mas. Nah itu masuk dalam kekerasan secara seksual dalam lingkup keluarga. Nah terus yang kemudian yang terakhir itu ada namanya penelantaran Mas. Penelantaran itu jadi seseorang dengan sengaja tidak memberikan penghidupan Mas. Penghidupan terus tidak memelihara, tidak memberikan perawatan yang dimana itu masih dalam termasuk ruang lingkup rumah tangganya Mas. Jadi seperti itu. Jadi misalnya seorang ayah ya. Misalnya kayak seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, itu udah masuk penelantaran dan itu bisa dikategorikan sebagai KDRT. Jadi seperti itu Mas. Padahal seorang ayah itu bekerja dan mempunyai penghasilan betul, gitu ya. Padahal seorang ayah itu ternyata mampu Mas secara finansial. Tapi ya dengan sengaja dia menelantarkan keluarganya. Nah, itu di dalam undang-undang KDRT bisa itu Mas dikenakan sebagai penelantaran. Jadi gitu Mas. Ya. Terus saya mau mengomentari Mas yang terkait dengan KDRT psikis tadi. Misalnya ada suami atau istri yang dia mengata-katai suaminya. Entah dengan kata-kata yang kurang pantas lah misalnya. Kalau dalam bahasa Jawa kayak misuh gitu Mas. Atau mengata-katain tentang tolol kamu seperti itu masuk nggak Mas kira-kira Mas? Kalau itu selama jenengan tertekan secara psikisnya, itu bisa saja masuk Mas. Jadi ketika terkena psikis itu menurut saya Anda semua harus segera ke rumah sakit.
untuk segera diperiksa gitu Mas. Diperiksa kejiwaannya. Jadi jangan dibiarkan, itu nanti hasil dari rumah sakit itu Mas, outputnya itu kan ada namanya surat keterangan secara psikis itu Mas, namanya visum et psikiatrum gitu Mas. Berarti kalau misalnya itu bisa masuk ya Mas, kalau misalnya dilakukan oleh suami atau istri yang mungkin bertahun-tahun dengan mengibatkan korban itu merasa tertekan ya, duh aku kayak diginiin gitu ya. Gitu bisa ya? Bisa masuk Mas. Ya itu tadi makanya ada namanya visum et repertum psikiatrum itu Mas. Itu jadi visum yang untuk psikis ya Mas. Ya, jenengan harus ke rumah sakit Mas untuk diperiksakan kondisi kejiwaannya. Nanti kan bisa dilihat tuh, oh ternyata korban ini mengalami guncangan mental secara hebat. Terus misalkan korban ini mengalami tekanan yang luar biasa. Terus kemudian korban ini akibat dari tekanan itu tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti itu Mas. Jadi sangat bisa Mas. Baik. Kemudian pertanyaan kedua Mas Arief, tadi disebutkan ruang lingkup keluarga ya Mas. Nah, siapa saja yang dilindungi oleh undang-undang ini, undang-undang penghapusan KDRT, apakah hanya suami dan istri aja Mas? Kalau sependek pengetahuan saya di dalam undang-undang ini ada yang dilindungi misalkan bukan hanya suami istri ya Mas, bukan hanya suami istri tapi juga orang tua, terus mertua, ipar, terus yang masih termasuk dalam ruang lingkup tempat tinggalnya, yang dalam artian yang menetap di tempat tinggal tersebut gitu Mas. Terus yang selanjutnya bahkan ada ART atau asisten rumah tangga yang tinggal di situ, itu masuk Mas dalam perlindungan penghapusan KDRT itu Mas. Di undang-undang itu gitu Mas. Oh gitu, bagus Mas, baik. Nah baik, kita sekarang masuk ke hal yang krusial Mas. Apabila seseorang kita sebut sebagai korban Mas, nah langkah hukum apa yang harus ia lakukan Mas Arief? Seringkali korban kan dia merasa bingung, takut gitu, mau melaporkan bahwa dia mengalami KDRT. Nah, menurut Mas Arief langkah hukum apa yang harus ia lakukan? Ya, kalau dari saya mungkin pertama, ini langkah pertama banget ya Mas. Ini ya kalian semua ya ketika mengalami KDRT harus mencari tempat berlindung Mas. Mengamankan diri dulu, itu yang paling penting. Iya, mengamankan diri. Jadi kebanyakan orang itu ketika mengalami kekerasan dia tidak mencari perlindungan Mas. Padahal itu sangat penting untuk keselamatan dan nyawanya, itu Mas Alis. Terus yang kedua, setelah mencari perlindungan diri, ini yang mencari keselamatan itu tadi Mas, mencari keselamatan itu bisa ke lembaga bantuan hukum Mas. Atau kantor pengacara atau kantor pengacara Silo Mas. Jadi bisa konsultasikan apa sih masalahnya, terus nanti dari kita ada solusinya gitu Mas. Nah itu penting Mas. Terus bisa mencari tempat perlindungan seperti ke kerabat gitu juga bisa Mas. Terus yang langkah kedua itu bisa kalian bisa mengumpulkan bukti-bukti Mas, bukti-bukti yang mendukung untuk selanjutnya dilaporkan ke kepolisian. Nah, kebanyakan nih Mas, itu orang-orang pada lupa mengumpulkan bukti, padahal tanpa bukti ini seseorang tidak dapat diproses Mas, seorang pelaku itu. Kan nggak bisa diproses ke kepolisian juga sama aja Mas. Betul Mas Arief. Jadi gitu Mas. Nah, kemudian bukti apa saja Mas yang diakui dan kuat secara hukum untuk melaporkan pelaku KDRT ini Mas? Kan ada mungkin seseorang korban itu dia mempunyai rekaman pertengkaran atau dia punya foto memar di bagian tubuhnya. Nah, apakah itu cukup Mas menurut Mas Arief? Nah, jadi di hukum pidana itu sebetulnya
bukti itu ada 5, Mas. Ya. Cuman yang untuk khusus KDRT ini mungkin memang agak krusial ya, Mas. Ya. Seperti mungkin pertama bukti visum et repertum, Mas. Ya, visum ya. Ya, itu jadi surat dari kepolisian. Dari rumah sakit. Sorry, dari rumah sakit, Ya. bukan kepolisian. Visum et repertum. Di situ jika Anda mengalami kekerasan fisik, maka segera Anda harus ke rumah sakit dan sampaikan apa adanya. Yeah. Saya mengalami kekerasan, jangan ditutupi, terus kemudian jangan ditunda-tunda. Karena gini, Mas, visum et repertum itu jadi kondisi bekas lukanya itu bisa hilang, Mas. Bisa hilang ya, harus segera berarti. Iya, makanya kalian semua ketika mengalami kekerasan itu harus segera ke rumah sakit dan minta untuk dibuatkan visum et repertum. Yeah. Itu pertama, Mas. Kedua itu kumpulkan bukti seperti petunjuk, Mas. Kumpulkan bukti petunjuk seperti foto, chat, video, bisa juga berupa rekaman CCTV, Mas. Yeah. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk keterangan saksi bisa, Mas ya? Oh iya. Yeah. Itu yang ketiga, makanya itu ada namanya keterangan saksi, Mas. Itu keterangan saksi siapapun yang mengetahui, yang melihat, terus yang mengalami kejadian ataupun peristiwa itu, maka segera kumpulkan. Terus yang keempat selanjutnya, itu tentu ada keterangan korban, Mas. Oh iya. Itu korban. Penting itu, Mas. Itu keterangan korban itu sendiri yang bisa dijadikan daftar pengumpulan alat bukti. Gitu. Cukup jelas, Mas Arief, untuk bukti-bukti yang diakui dan kuat secara hukum untuk melaporkan pelaku KDRT ya, Mas. Ya. Tadi ada visum, kemudian keterangan saksi, kita ngumpulkan keterangan saksi ya, Mas ya. Kemudian kita cari itu bukti chat atau bukti foto seperti itu ya, Mas. Ya. Atau CCTV, kemudian keterangan korban ya. Betul. Nah, itu yang harus dipersiapkan untuk korban-korban yang mengalami KDRT ya, Mas Arief. Ya. Nah, kemudian untuk kekerasan psikis nih, Mas. Kekerasan psikis itu kan dia nggak ada bekas luka yang tampak ya, Mas. Nah, itu nanti bukti visumnya bentuk apa, Mas, menurut Mas Arief? Ya itu tadi, Mas, seperti yang udah saya jelaskan di awal. Itu namanya visum et repertum psikiatrum. Nah, itu jadi untuk memeriksa kondisi kejiwaan. Kondisi apakah si korban ini mengalami trauma, stres, atau dampak lainnya seperti yang disebabkan oleh hinaan, makian, terus ya pokoknya yang sifatnya merendahkan martabat gitu, Mas, sehingga dia mengalami guncangan secara mentalnya, Mas. Itu penting. Itu bisa ya, Mas ya? Iya, bisa. Sangat bisa, Mas, itu. Nah, kemudian, Mas, setelah bukti-buktinya itu cukup, Mas. Nah, kemudian kemana ini korban melapor, Mas? Apakah dia konsultasi dulu ke pengacara atau LBH, ataukah dia langsung bisa melapor ke polisian, Mas? Bisa, Mas. Bisa dua-duanya ya. Itu, Mas, bisa melapor ke pengacara seperti kantor hukum Silo, atau bisa juga ke kepolisian, Mas. Itu. Tapi kalau menurut saya mungkin bisa langkah awal ya menghubungi ada namanya Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perlindungan Perempuan dan Anak, Mas. Itu ada, mungkin bisa minta pendampingan dari situ dulu. Gitu. Itu juga bisa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Mas Arief, seringkali korban itu takut melapor dia. Karena pelaku mungkin mengancam lebih parah atau pelaku KDRT itu akan mengambil anak. Nah, itu apakah ada perlindungan instan, Mas, bagi korban ketika melapor? Itu ada, Mas. Itu namanya public order kalau nggak salah ya, Mas. Ini jadi protection order. Oh iya, public protection. Jadi itu order protection. Sorry. Order protection. Itu jadi kita
meminta pihak kepolisian ataupun meminta kepada pihak pengadilan untuk nanti bisa pertama si pelaku itu diberikan jarak sama korbannya, Mas. Iya. Ya, diberikan jarak. Tidak sama boleh korban. mendekat. Tidak boleh mendekat. Jadi yang kedua itu bisa juga berupa tidak dapat memasuki rumah yang sama, Mas. Iya. Itu perlu dibedakan ya, Mas. Berarti ada ya, Mas ya? Ada. Ada. Untuk perlindungan instan gitu ya? Ada, Mas. Jika dia diancam sama pelaku gitu ya? Ada. Nah, kemudian jika di tengah jalan korban mencabut laporan, Mas, sering terjadi karena bujuk rayu, entah tekanan keluarga gitu, bagaimana, Mas? Nah, ini yang sering terjadi ya, Mas, karena kita perlu tahu nih, Mas, konsepnya itu seperti apa. Nah, konsep dari kekerasan ini khususnya di Undang-Undang KDRT itu merupakan delik aduan. Jadi seperti itu, Mas. Delik aduan itu di mana ya pelapor yang membuat aduan ke kepolisian. Jadi pelapor sendiri yang bisa mencabut laporannya tersebut gitu, Mas. Oh, berarti kalau delik aduan itu dia bisa dicabut ya bisa, sama pelapor ya? Bisa dicabut. Kecuali jika kekerasan ini mengakibatkan luka secara fatal atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Itu beda, Mas. Itu udah masuk delik aduan. Delik biasa ya? Iya, sorry, kok delik aduan, delik biasa. Oh iya. Jadi delik biasa ini pihak kepolisian ya tetap harus memproses lebih lanjut gitu, Mas. Tetap dilanjut ya, kalau delik biasa itu tidak bisa dicabut ya? Iya, betul, tidak bisa dicabut. Jadi perlu dibedakan, Mas, antara delik aduan sama delik biasa. Berarti ketika korban itu akhirnya dengan kekerasan yang sangat fatal, kemudian meninggal dunia, itu berarti sudah beda ya, Mas ya? Sudah beda. Ke pembunuhan ya? Bisa dicabut ya? Iya, jadi kayak delik sehingga meninggal itu sudah masuknya delik biasa, Mas. Bukan delik aduan seperti kita laporan ke kepolisian gitu. Harus dibedakan ini, Mas, konsepnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, Mas Arief, kita sering dengar mitos kekerasan dalam rumah tangga itu adalah urusan internal atau urusan keluarga. Nah, atau biasa orang bilang, jangan ikut campur lah, gitu, ini urusan keluargaku, gitu. Nah, bagaimana hukum memandangnya, Mas? Nah, ini poin penting ya, Mas. Jadi, hukum itu malah ini, Mas, memerintahkan seseorang yang melihat, mengetahui, atau bahkan mendengarkan peristiwa itu secara langsung untuk mencegah, Mas, mencegah perbuatan pelaku supaya tidak melakukan tindakan kejahatan itu, Mas. Bahkan untuk mencegah, terus meminimalisir, bahkan untuk melerai kedua belah pihak itu di dalam Undang-Undang KDRT sudah ada itu, Mas. Untuk hal-hal pencegahan seperti itu, Mas. Berarti memang malah justru kalau melihat malah undang-undang itu menganjurkan, Mas. Ya. Berarti ketika seseorang melihat adanya KDRT gitu ya, dia harus aktif ya, Mas ya? Iya, harus aktif ya. Pokoknya harus hentikan lah sebisa mungkin, karena ini kejahatan loh, bukan suatu peristiwa yang menyenangkan gitu loh. Makanya sebisa mungkin ya kalian semua kalau tahu seperti itu, hentikan, cegah pelakunya, bahkan lerai sebisa mungkin. Ini dijamin sama undang-undang loh ini. Itu, Mas. Bagus, Mas. Baik, Mas. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih, Mas, yang sering ditanyakan. Jika terjadi perceraian akibat KDRT, bagaimana dengan hak asuh anak, Mas? Apakah pelaku KDRT itu kehilangan hak asuh anak? Nah, ini pertanyaan bagus sih, Mas, menurut saya. Karena di dalam KDRT itu, ketika seseorang terbukti dinyatakan KDRT, maka hasilnya itu dapat menjadi pertimbangan oleh hakim, Mas, dalam menentukan putusan perceraian ya, Mas. Ini
perlu dibedakan konteksnya karena konteks KDRT itu konteks pidana. Kalau hak asuh perceraian dan hak asuh anak itu konteksnya perdata. Harus dibedakan, Mas. Itu kedua hal yang berbeda. Tapi ya itu tadi, Mas, seperti saya bilang itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim dalam menentukan hak asuh anak yang berhak mendapatkan. Iya, yang berhak mendapatkan. Kalau misalkan di dalam perceraian itu di dalam hukum Islam namanya hak asuh anak itu hak hadonah. Jadi seperti itu, Mas. Jadi itu sangat menentukan bagaimana menilai siapa sih yang berhak untuk mendapatkan anak itu. Pengaruh sekali menurut saya, Mas. Berarti kalau misalnya pelaku KDRT itu, Mas, katakanlah suami atau ayah, kemudian antara suami dan istri itu terjadi perceraian, berarti kemungkinan besar suami atau ayah itu tidak mendapatkan hak asuh anak ya, Mas ya? Mungkin untuk berikan akses, untuk akses melihat atau bertemu mungkin ada ya? Iya, itu pasti menjadi pertimbangan sendiri sih, Mas, bagi majelis hakim. Pastinya ini yang sering ya, Mas, di pengadilan agama, walaupun terjadi perceraian, walaupun terjadi kekerasan, tapi hakim itu harus mempertimbangkan bahwa si pelaku kekerasan ini juga masih merupakan orang tua si anak. Jadi pertimbangan hakim harus mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, atau bahasa Latinnya itu best interest children gitu, Mas. Ini sangat krusial sekali tentunya. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Arief. Terima kasih banyak, Mas Arief. Penjelasannya sangat mencerahkan. Nah, sebagai penutup nih, Mas Arief. Ya. Kira-kira pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada pendengar kita di luar sana terkait entah dia melihat ada KDRT atau apakah dia sebagai korban KDRT, gitu, Mas. Nah, pesan-pesan Anda bagaimana? Kalau pesan-pesan saya ini, Mas. Pesan-pesan saya pertama itu Anda harus segera menyelamatkan diri ketika terjadi adanya KDRT. Kedua, KDRT itu bukan merupakan sebuah aib. Jadi KDRT itu merupakan kejahatan. Jadi kalau Anda korban ya nggak usah berpikir itu merupakan sebuah aib, jangan. Ketiga, jika terjadi hal-hal yang sifatnya kekerasan seperti itu, jika Anda mengetahui atau Anda menjadi saksi ya, kalau bisa segera lerai perkelahian itu, segera cegah, segera hentikan. Terus yang keempat, jika Anda menjadi korban dan Anda membutuhkan perlindungan ataupun pertolongan, bisa segera mencari pengacara atau konsultasi ke pengacara yang menurut Anda itu relevan untuk bercerita masalah Anda. Jadi seperti itu ya, kawan-kawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, bagus sekali, Mas Arief. Itu merupakan pesan-pesan dari Mas Arief yang seorang ahli di bidangnya. Terima kasih, Mas Arief. Pembahasan kita ini yang mungkin sangat bagus ya, sangat penting untuk dipahami oleh masyarakat luas ya. Jadi begitu ya, teman-teman. Apabila Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau teman Anda, kerabat Anda, silahkan konsultasikan dengan pengacara untuk dapat diselesaikan. Saya Salis sebagai host dan Mas Arief sebagai narasumber, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bincang Silo selanjutnya. Dadah. Dadah.